Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pagi hari ini kalian tetap dalam keadaan sehat dan juga tetap bersemangat. Mari kita mulai pertemuan kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga dapat membawa berkah dan manfaat untuk kita semua. Amin. Untuk pelajaran fikih kali ini telah sampai pada tanda-tanda balik bagi perempuan. Kalau kemarin membahas tentang tanda-tanda balik bagi laki-laki, sekarang tanda-tanda balik bagi perempuan. Tanda-tandanya kalau perempuan itu sudah balik adalah haid. Sekarang kita bahas tentang pengertian haid. Haid secara bahasa artinya aliran atau sesuatu yang mengalir. Sedangkan secara istilah, haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu yang bukan disebabkan oleh suatu penyakit atau karena melahirkan. Dan biasanya warna darah haid itu adalah merah kehitaman dan agak kental. Waktu terjadinya haid minimal sehari semalam. Akan tetapi umumnya haid itu terjadi selama 6-7 hari dan maksimal waktu haid adalah 15 hari 15 malam. Sementara itu waktu minimal suci antara dua haid adalah 15 hari 15 malam. Selain itu usia wanita yang haid minimal 9 tahun sampai ia menopause sekitar 50 tahun. Jika ada seorang perempuan yang mengeluarkan darah dari kemaluannya dalam waktu kurang dari 24 jam atau lebih dari 15 hari 15 malam, maka darah yang keluar tidak bisa disebut dengan darah haid. Begitu juga jika ada seorang wanita yang suci dari haid belum mencapai 15 hari namun sudah mengeluarkan darah kembali, maka darah tersebut juga tidak bisa disebut dengan darah haid. Lalu jika darah tersebut tidak bisa disebut sebagai darah haid, maka disebut dengan darah apa? Darah yang keluar kurang dari masa minimal haid atau lebih dari masa minimal haid disebut dengan darah istihadah. Darah istihadah adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita di luar kebiasaannya atau di luar waktu haid, serta bukan disebabkan karena melahirkan. Lalu apa saja yang dilarang ketika perempuan itu sedang haid? Yaitu nomor 1, sholat. Kewajiban sholat gugur pada seorang perempuan apabila ia sedang haid atau nifas, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Penyebab larangannya adalah syarat sah sholat adalah suci dari hadas. Sedangkan wanita yang sedang haid atau nifas dalam keadaan yang tidak suci sampai darahnya berhenti atau mandi janabah. Larangan yang kedua yaitu berpuasa. Bagi perempuan yang sedang haid atau nifas tidak boleh melakukan puasa, baik itu puasa Ramadan ataupun puasa sunnah. Jikapun dilaksanakan maka puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada perbedaan larangan sholat dan puasa bagi perempuan haid atau nifas. Bagi perempuan yang sedang haid atau nifas di bulan Ramadan, maka ia tidak boleh berpuasa dan wajib mengqadha
atau mengganti di lain hari sejumlah hari yang ditinggalkan saat ia haid atau nifas. Sedangkan sholat tidak diwajibkan untuk mengqadha. Larangan yang keempat yaitu berdiam diri di dalam masjid atau iktikaf. Bagi perempuan yang sedang haid atau nifas, tidak boleh berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah. Hanya diperbolehkan melintas atau melalui masjid dengan tanpa berdiam diri. Yang selanjutnya, dilarang membaca atau menyentuh Al-Quran. Kemudian dilarang tawaf. Bagi perempuan yang sedang haid atau nifas, dilarang melakukan tawaf untuk mengelilingi Ka'bah. Jika dia tetap tawaf, maka tidak sah tawafnya. Akan tetapi, amalan haji dan umroh yang lain harus tetap dikerjakan, seperti sa'i, wukuf, bermalam di Musdalifah dan Mina, melempar jumroh dan sebagainya. Larangan yang selanjutnya, talak atau cerai. Seorang suami dilarang mentalak atau menceraikan istrinya pada waktu istrinya sedang haid. Demikian tadi penjelasan dari saya. Semoga benar-benar bermanfaat. Untuk selanjutnya, silahkan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan haid secara istilah? Nomor 2, berapa usia minimal perempuan saat haid? Nomor 3, sebutkan larangan bagi perempuan yang sedang haid. 4, berapa hari batas haid minimal bagi perempuan? Nomor 5, bagaimana hukum perempuan sedang haid melakukan sholat? Jangan lupa kalau sudah segera dikirim ke Bu Nur lengkap dengan nama, nomor absen dan kelas. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.